Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh besem Yesus Amasya Roh Kodes, di mana Bapak Yahweh ini sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan semua surga atau samayem, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan mengambil topik di manakah neraka nantinya berada. Jadi topiknya adalah di manakah neraka nantinya berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sebagai orang yang beriman kepada Bapak Yahweh besem Yesus Amasya Roh Kodes, kita percaya bahwa neraka itu ada, karena di dalam firman Tuhan neraka itu memang ada. Dan sebagai orang yang beriman kita harus percaya adanya neraka. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sesuai dengan topiknya, maka neraka berada itu biasanya masih banyak kita yang masih bertanya-tanya. Termasuk saya dulu masih bertanya-tanya neraka itu berada di mana. Apakah itu berada di bumi atau di luar bumi atau di planet-planet di luar bumi atau di mana? Masih banyak di antara kita umat Nasrani yang masih bertanya-tanya kira-kira neraka itu nantinya berada di mana? Apakah di bumi atau di luar bumi? Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kita bisa tahu neraka itu berada dari firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab firman Tuhan sudah mengatakan bahwa neraka itu akan berlangsungnya nanti di bumi. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya-tanya di mana letak neraka nantinya berada, karena firman Tuhan telah mengatakan bahwa neraka itu nantinya berada di bumi. Tetapi bagaimanakah proses berlangsungnya neraka di bumi nantinya? Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah proses terjadinya neraka di bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, menurut firman Tuhan bahwa neraka itu nantinya akan berlangsung di bumi. Jadi neraka itu tidak akan berlangsung di luar bumi atau di planet-planet bumi yang menurut pemikiran-pemikiran kita. Tetapi menurut firman Tuhan neraka itu nantinya akan berada di bumi. Dan bagaimanakah proses terjadinya neraka di bumi? Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya neraka di bumi tersebut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau Yesus masih datang kedua kalinya ke dunia ini, maka semua orang-orang kudus yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, juga orang-orang kudus akan dibangkitkan dari kematiannya. Dan bersama dengan orang-orang kudus juga yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus Amasya, mereka semuanya akan terangkat. Mereka semuanya akan terangkat ke surga bersama Yesus Amasya dan malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang yang berdosa tidak dibangkitkan, dan orang-orang yang tidak terangkat, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Bapak Yahweh. Dan iblis dan pengikut-pengikutnya akan dirantai. Dirantai, tidak bebas lagi melakukan aktivitasnya seperti biasanya di bumi. Karena tidak ada lagi manusia yang akan digoda, akan dirayu untuk menjerumuskan ke dalam
kebinasaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau orang-orang kudus semuanya sudah terangkat ke surga bersama Yeshua Mashiach, yang dijemput oleh Yeshua Mashiach dan malaikat-malaikatnya, maka orang-orang kudus dan Yeshua Mashiach akan melangsungkan kerajaan 1000 tahun di sorga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara di sorga, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kerajaan 1000 tahun nanti itu akan berada di sorga. Dan Yeshua HaMashiach bersama orang-orang kudus akan memerintah di sorga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, setelah kerajaan 1000 tahun itu selesai nantinya di sorga, berakhir di sorga, maka orang-orang kudus bersama Yeshua Mashiach dan Yerusalem baru akan turun dari sorga. Dan orang-orang yang mati binasa, orang-orang yang berdosa, semuanya akan dibangkitkan dari kematiannya. Dan iblis dan pengikut-pengikutnya akan dibebaskan dari rantainya. Jadi iblis di sini, dan setelah orang-orang berdosa ini dibangkitkan semuanya, maka iblis ini akan menyebar ke 4 penjuru bumi dan menyuruh semua orang-orang berdosa tersebut untuk melawan Yeshua Mashiach dan orang-orang kudus. Jadi iblis dan pengikut-pengikutnya ini akan menyebar ke 4 penjuru bumi dan berusaha untuk mempengaruhi orang-orang berdosa supaya melawan Yeshua Mashiach dan orang-orang kudus yang telah turun dari surga untuk melangsungkan Yerusalem baru yang turun dari bumi. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, api yang turun dari langit membumi hanguskan iblis dan pengikut-pengikutnya, juga orang-orang berdosa ini yang telah dibangkitkan. Maka mereka akan mati binasa di dalam lautan api. Dia akan mati binasa di dalam lautan api yang menyala-nyala, membakar iblis dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang berdosa yang berusaha melawan Yeshua Mashiach dan orang-orang kudus yang telah turun dari sorga untuk melangsungkan kerajaan 1000 tahun, untuk melangsungkan Yerusalem baru yang akan berlangsung di bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi api yang turun dari langit yang membumi hanguskan iblis dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang berdosa, itulah yang disebut neraka. Jadi penghukuman bagi iblis dan pengikut-pengikutnya, juga orang-orang berdosa, itu berlangsungnya di bumi. Jadi neraka itu berlangsungnya di bumi, di mana api yang turun dari langit akan membuat bumi ini jadi lautan api. Jadi nanti suatu saat nanti ini, kalau Yerusalem baru turun dari sorga bersama Yeshua Mashiach dan orang-orang kudus, maka bumi ini nantinya, sebelum Yerusalem baru turun dari sorga, maka bumi ini akan dimurnikan dengan lautan api. Dan Lucifer dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan mati binasa oleh api. Dan mereka akan mati di bumi hanguskan dengan api, dan dia akan mati sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Dan setelah bumi ini
dimurnikan dengan lautan api, dan para iblis dan malaikat-malaikatnya sudah mati semua, juga orang-orang berdosa sudah mati semua, maka Yeshua Masya dan orang-orang kudus akan mulai melangsungkan Yerusalem yang baru yang akan berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi Yerusalem baru nanti ini akan abadi sampai selama-lamanya. Dan orang-orang iblis dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang berdosa semuanya mati terbakar oleh lautan api, dan itulah yang disebut dengan neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah penjelasan saya tentang di manakah nanti neraka berlangsung. Jadi api yang turun dari langit yang menghancurkan, yang membinasakan Lucifer dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang berdosa, iblis dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang berdosa, itulah yang disebut neraka. Jadi neraka itu nanti berlangsungnya di bumi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah penjelasan saya tentang di manakah neraka nantinya berada dan bagaimana proses terjadinya neraka di bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak mati dengan binasa, dan semoga kita nantinya sebagai umat Bapa Yahweh besem Yeshua Masya, kalau kedatangan Yeshua Masya nanti kedua kalinya ke dunia fana ini, kita bisa terangkat, ke surga, melangsungkan kerajaan 1000 tahun di surga dan turun lagi ke bumi untuk melaksanakan Yerusalem yang baru. Dan marilah kita bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari supaya selalu melakukan perintah-perintah yang Bapak Yahweh inginkan dan kehendaki, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Marilah kita untuk rajin beribadah, jangan merasa bosan berdoa, rajin beribadah, selalu melakukan kebaikan dan saling tolong menolong, dan percaya kepada Bapa Yahweh besem Yeshua Masya dan Ruach Kodes. Karena Bapa Yahweh lah yang sang pemilik surga, dan Yeshua Masya adalah pintunya, dan kuncinya adalah kasih. Dan marilah kita untuk selalu juga melakukan kasih, perbanyak kasih, tolong menolong, rajin ke gereja, rajin berdoa, dan jangan merasa putus asa untuk merasa bosan untuk berdoa kepada Bapa Yahweh besem Yeshua Masya. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dapat saya sampaikan dalam video YouTube ini. Dan semoga video YouTube ini bermanfaat buat menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain, dan Bapa Yahweh besem Yeshua Masya Ruach Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan jangan lupa video ini di subscribe, tekan lonceng dan share dan kasih komentar. Dan sampai jumpa.